Duh, di rumah, tapi kok panas banget ya? Tapi emang sih, udah bukan era pemanasan global lagi. Bumi sudah memasuki era mendidih global. Kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, era pemanasan global tergantikan dengan era mendidih global atau disebut juga global boiling. Ia percaya dengan riset para ilmuwan yang mengkonfirmasi bahwa bulan Juli menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia dan Program Pengamatan Copernicus Earth Uni Eropa, kenaikan global ini dipicu oleh pemanfaatan bahan bakar fosil. Total emisi karbon bahan bakar fosil disumbang oleh 4 sumber, yaitu batu bara sebanyak 15,1 gigaton, minyak bumi 12,1 gigaton, gas alam 7,9 gigaton, dan industri semen sebanyak 1,5 gigaton. Selain itu, kenaikan suhu juga didorong sama polusi yang ngejebak sinar matahari di dalam atmosfer bumi atau disebut juga efek rumah kaca. Akibatnya, sebagian besar negara seperti Amerika Utara, Asia, Afrika, dan Eropa mengalami cuaca panas yang ekstrim. Di Korea Selatan aja, pemerintah naikin level peringatan krisis cuaca panas ekstrim dari waspada menjadi serius. Ini merupakan level gelombang panas tertinggi di Korea. Level serius ini baru pertama kali dikeluarkan dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2019. Nah, level serius itu akan diberlakukan kalau lebih dari 40% wilayah di seluruh negeri suhunya mencapai lebih dari 35 derajat Celcius dalam kurun waktu lebih dari 3 hari. Menurut pantauan WMO, catatan suhu harian terpanas terjadi di Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, Aljazair, dan Tunisia, berkisar antara 45,2 hingga 49 derajat Celcius. Kondisi ekstrem ini berpotensi nurunin kualitas kesehatan masyarakat, juga kerusakan lingkungan. Bahkan di sejumlah negara lagi ngalamin yang namanya kekeringan parah, seperti Sungai Loak di Prancis yang mengalami kekeringan sampai bagian dasarnya terlihat pada Senin 1 Agustus lalu. Kekeringan dan kekurangan air juga dialami para pengungsi Sudan. Mereka rela antri sampai 6 jam buat ngisi beberapa jerigen dengan air di kamp pengungsi Kap. Kondisi kekeringan dan kelaparan juga terjadi di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam 2 bulan terakhir aja, udah 6 orang yang meninggal dan 7.500 orang yang terdampak kekeringan akibat cuaca ekstrim. Hujan gak turun di Papua Tengah sejak bulan Mei 2023. Temperatur udara pun dingin banget. Ini bikin warga akhirnya gagal panen. Presiden Jokowi juga mengakui pihaknya kesulitan menyalurkan bantuan karena masalah keamanan. Selain medannya yang sulit, pilot pesawat yang membawa bantuan juga nggak berani turun. Di sisi lain, PBB dan WMO udah ngingetin semua negara nih untuk segera menangani krisis iklim ini, terutama negara-negara G20 yang bertanggung jawab atas 80% emisi karbon global. Indonesia tuh jadi salah satu negara yang paling ambisius loh soal target penurunan emisi karbon sampai 43,2% di tahun 2030. Tapi emang sih masih butuh bekerja cepat dan banyak bantuan dari berbagai pihak supaya capai target itu. Tapi akan bumi selamat dari krisis ini.